khususnya bagi ibu-ibu. Ibu yuk, tak lama lagi ibu akan bersama dengan suami, karena laki-laki banyak akan diambil oleh Allah secepatnya. Selagi suami masih hidup, bu, pintu surga ibu itu adalah suami. Maka benar-benarlah kepada suami ibu, taati dia setaat-taatnya. Selama dia tidak maksiat kepada Allah, maka taatilah dia. Kata Rasulullah, ayyumam ra'atin salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita mana saja yang menjaga salat 5 waktunya on time, bukan in time tapi on time, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya dia fullkan terus. Kalaupun dia ada head, ada segala macamnya, dia ganti nanti di luar Ramadan. Kemudian wa ata'at zaujaha, dia senantiasa taat pada suaminya. Apa kehendak suaminya, apa yang disukai suaminya dia lakukan, insyaallah taala dia akan mendapatkan janji ujung hadis ini. Kemudian wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, dia tidak berzina, dia jaga kulitnya tidak disentuh oleh laki-laki yang tidak halal, auratnya tidak dilihat oleh laki-laki yang tidak pantas, yang bukan mahram. Maka wanita ini qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang engkau mau. Bu, ibu bisa masuk pintu surga mana saja, dari pintu mana saja yang ibu mau ketika ibu di hadapan pintu surga. Pilih dari satu pintu surga ke satu pintu surga, tiangnya kata Rasulullah sejauh 500 tahun perjalanan. Silakan bu, syaratnya tadi salat 5 waktunya dijaga on time, apapun kesibukan hentikan. Yang kedua, puasa Ramadannya penuhkan. Kemudian yang ketiga, taati suami. Di sini saya lihat banyak gagalnya ibu-ibu. Di sini banyak gagal ibu-ibu. Aku banyak melihat calon penghuni neraka nanti pada hari kiamat, waktu Isra Mi'raj nih, di hadis Sahih Bukhari, kata Rasul adalah kaum wanita. Para sahabat-sahabat yang wanita cemas dan bertanya, ya Rasulullah, ayakfurna billah, apakah mereka kafir kepada Allah? Tidak, kata Rasul, bal yu'minna billah, mereka beriman pada Allah, walakinnahunna yakfurnal ashir, tapi mereka banyak kafir pada suami. Istri banyak kafir pada suami. Ya Rasul, gimana bentuk istri kafir pada suami, gimana bentuknya? Nabi berkata, idza ahsanta ila ihdahunna dahra fara'at fika ma lam tarda faqalat ma ra'aitu fika khairan qat. Ini penyakit umumnya ibu-ibu. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu di adzikra. Apa kata Rasulullah? Para istri itu, kalau engkau berbuat baik kepada mereka seumur hidupmu, sepanjang perjalanan hidupmu bersuami istri dengannya, dia merasakan ketulusanmu, dia merasakan cintamu. Suatu hari fara'at fika ma lam tarda qalat ma ra'aitu fika khairan qat. Suatu hari dia melihat atau mendapati engkau melakukan sesuatu yang dia tidak ridhoi, langsung dia lupakan semua kebaikanmu, langsung dia benci kamu, maka itulah wanita yang kafir kepada suaminya. Jelas nggak bu hadis ini bu? Ibu? Ya begitu jawabannya, mengangguk bu. Jelas ya bu ya? Bila sang suami baik, salatnya oke, akhlaknya oke, dia bertanggung jawab kepada anak-anak bagus, kepada kita cinta, tiba-tiba suaminya poligami. Kok bapak yang semangat pak? Ibu loh pak. Lalu malam tardo, fara'at fika malam tardo, tiba-tiba dia melihat pada diri kalian hai para suami yang dia tidak sukai. Mana ada wanita yang suka suaminya poligami, betul nggak? Dan itu dilakukan oleh suami, dan itu adalah hak suami. Hak suami di muka bumi, dia boleh menikah lebih daripada 2. Coba aja buka surat An-Nisa 2, Allah bilang 2 boleh, tapi istri tidak rela, istri menolak, istri membuat gap, dan istri mulai mengatakan langkahi dulu mayatku. Kau boleh menikah tapi ceraikan dulu aku. Apa namanya ini?
Suami merasa cintanya kepada istri tidak akan tergantikan. Ketahuilah Pak, Ibu, sesungguhnya ini kok ke poligami perginya. Sesungguhnya nggak apa-apa. Ini bukan untuk menguntungkan Bapak, Pak, bukan. Kalau Bapak merasa teruntungkan, alhamdulillah. Tapi ini untuk menguatkan kepada ibu-ibu kami yang tercinta. Jangan sampai yang dilakukan oleh suami yang itu adalah instingnya, itu adalah fitrahnya, itu adalah awal kejadiannya, itu adalah sunnatullahnya dari Allah. Dan kita mencoba menghambat. Lalu suami merasa pahit hidupnya dengan penghambatan kita. Jangan-jangan sampai nanti dia terjatuh kepada perzinahan. Gara-gara kita, kaum muslimin yang kami muliakan, maka wanita yang semacam ini yang dikatakan kufur kepada suami. Taib, suatu ketika Asma datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya datang demo nih, demo. Jadi ibu-ibu sama Nabi pernah demo loh Pak. Demonstrasi. Tentang apa kata Rasul? Kami merasa tidak adil dalam Islam ini. Loh, tidak adil gimana? Pahala-pahala besar untuk laki-laki saja disediakan. Jihad, laki-laki disuruh pergi. Dalam Islam kan nggak ada pahala yang lebih hebat daripada jihad. Nggak ada amalan lebih hebat daripada jihad, nggak ada. Dzurwatus sanamil Islam adalah jihad, nggak ada yang mengalahkan jihad. Bahkan Abu Hurairah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada nggak amalan yang bisa mengimbangi jihad? Nggak ada, kata Nabi. 3 kali ditanya, 3 kali Nabi mengatakan nggak ada. Kalau kamu mau tahu ada amalan yang bisa mengimbangi, oke, saya kasih tahu, kata Rasulullah. Sejak si mujahid keluar dari rumah, sejak itu kamu sholat, jangan berhenti sholatnya. Sampai mujahid pulang dari jihad, pulang ke rumah, baru kamu boleh stop sholat. Atau kamu baca Quran, sejak mujahid pergi dari rumahnya sampai dia pulang kembali dari jihad ke rumahnya, baru berhenti baca Quran. Atau kamu puasa, jangan lepaskan puasa kamu sampai si mujahid pulang, baru kamu lepaskan puasa. Apa kata Abu Hurairah? Fa ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Wahai Rasul, mana ada orang yang sanggup melakukan itu? Makanya kata Nabi, saya katakan tidak ada yang sanggup mengalahkan amalan jihad. Nah Rasulullah, kata Asma radhiyallahu anha, ini kan laki-laki semua yang disuruh berjihad, kami kan enggak. Kami mau berjihad tapi enggak diizinkan. Laki-laki disuruh Jumatan. Bapak tahu enggak pahala Jumatan, Pak? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Al-Hakim? Hadis ini dinyatakan sahih kaum muslimin. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ghassala man ghassala yaumul jum'ah waqtasala wa bakkara wabtakara wa masya ila al-madhhib wa masya wa sa'i wa masya ila al-masjid wa lam yarkab wa dana min al-imam wa lam yalghu kanat lahu likulli khatwatin minha ajru siyamiha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Subhanallah. Siapa yang mandi di pagi hari Jumat, mandi benar-benar bersih-bersih, pakai sabun, pakai sampo, bersih-bersih, setelah itu waghtasala, lalu dia mandi lagi dengan cara mandi janabah. Ada 2 cara mandi normal dan cara mandi sunnah, yaitu mandi janabah. Setelah itu kata Rasulullah, dia awal-awal datang pergi ke masjid, dia kalahkan orang lain, wa bakkara, lebih awal. Kemudian wabtakara, dan dia menyengajakan, wa masya walam yarkab, dia jalan kaki dan dia tidak mau naik kendaraan, jalan kaki, nggak pakai sepeda motor, nggak pakai mobil, jalan kaki. Lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam, mau di shaf pertama, mau di shaf kedua, pokoknya paling dekat dengan imam. Setelah itu walam yalghu, selama di masjid, selama mendengarkan khutbahnya sang khatib, dia konsentrasi dengarkan baik-baik, tidak pakai ngantuk-ngantuk, tidak pakai SMS, tidak pakai ngobrol kiri kanan. Kalau nggak baca Quran, setelah khatib naik, dia semua konsentrasi, fokus dengarkan khatib. Jika itu dia lakukan, kata Rasulullah, kanat likulli khatwatin lahu ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Allahu Akbar. Pahala setiap langkah yang dia langkahkan tadi dari rumahnya, setiap satu langkah pahalanya sama dengan pahala 1 tahun berpuasa, 1 tahun sholat tahajud. Pahala 1 langkah, Pak. Mau naik kendaraan atau naik jalan kaki? Jalan kaki. Makanya ada sahabat yang sengaja, Pak, mau ke masjid itu dia cari jalan lebih jauh. Masjidnya sini, dia cari jalan lebih jauh supaya dapat pahala banyak. Ayahanda kandung saya alhamdulillah masih hidup. Beberapa bulan lagi usianya tepat 100 tahun. Dia minta saya, kalau saya pulang tuh ke rumah, temani bapak, temani Abuya, katanya, jalan kaki ke masjid hari Jumat, Pak. Udah tua, kita jalan lambat-lambat bersama beliau, beliau zikir,
Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, jadi kalau kita tahu, pantasan kaum ibu-ibu di zaman sahabat dulu iri, lalu utus Asma bicara dengan Rasulullah SAW. Kami ini ya Rasulullah iri, kok Islam lebih mengutamakan laki-laki? Laki-laki aja terus yang dapat peluang. Jumatan laki-laki yang disuruh. Lah kami untuk urusan jenazah, nyolatkan jenazah, ngiringi jenazah, menguburkan jenazah, laki-laki lagi. Kami malah sering dikatakan lebih baik di rumah. Ya Rasulullah, gimana? Kami minta keadilan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau nggak kamu saya sampaikan sesuatu yang bila kalian kaum wanita buat, semua apa yang dibuat oleh kaum laki-laki di luar sana, kamu dapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala-pahala untuk mereka. Sebanyak apa pahala mereka dikasih Allah, di copy paste oleh Allah, kamu dapat sebanyak itu, padahal kamu di rumah saja. Mau nggak saya kasih tahu? Asma berkata, mau ya Rasulullah, mau. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, taati suamimu setaat-taatnya, jangan melawan, jangan membantah selama bukan maksiat pada Allah. Yang kedua, upayakan apapun yang menyenangkan hatimu, hati suamimu. Apa saja yang bisa senang hati suamimu, buat. Apa yang bisa senang hati suami, buat. Suami senang kita berpakaian seperti ini selama bukan maksiat, pakai. Suami suka kita berdandan seperti ini di rumah, buat. Suami suka kita masak ini, buat. Suami sukanya kita begini-begini selama bukan maksiat pada Allah, buat. Selama itu bukan maksiat pada Allah. Apapun yang disukai dan diinginkan suamimu selama itu bukan maksiat, buat dia senang kepadamu. Yang ketiga kata Rasul, jagalah kehormatanmu, jagalah kemaluanmu. Dan yang keempat, jagalah anak-anak dari suamimu dan harta suamimu di rumah suami. Jika itu engkau lakukan semua amalan suamimu di luar, mau berjihadkah dia, mau hajikah dia, mau umrohkah dia, mau jumatankah dia, mau apa saja dari amal soleh yang dia buat di luar, Allah copy pastekan pahala mereka semua mengalir kepadamu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mau bu? Mau ibu? Ibu di rumah saja tapi mengalir semua pahala suami pada kita. Sebenarnya enak bu jadi ibu bu, enak. Kalau kita pak, bapak pernah melahirkan nggak? Nggak pernah. Pak tahu nggak pahala melahirkan tuh pak? Masya Allah. Pahala hamil pak. Kalau bapak tahu pahala hamil, mungkin bapak akan berebutan untuk bisa hamil. Ini para ibu-ibu yang udah alergi punya anak, bila dengarkan kajian saya tentang keutamaan hamil, banyak yang minta agar suaminya cepat bekerja keras lagi agar dia hamil lagi. Ya kaum muslimin yang kami muliakan, keutamaan melahirkan, setiap tetesan keringat sama dengan mujahid di jalan Allah. Kalau dia terbunuh syahid, kalau dia meninggal dalam keadaan melahirkan. Kaum muslimin, menyusukan juga. Wanita yang sedang menyusukan, setiap satu tetes susunya, air susunya yang keluar, itu adalah sedekah, pahalanya sama dengan pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kami nggak bisa melakukan itu, tapi ibu dikasih oleh Allah kesempatan untuk itu. Makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu, sudah alhamdulillah banyak ibu-ibu muda yang awalnya berkata pada suaminya, mas, anak kita 2 aja ya. Setelah dengarkan uraian ini, mak tambah dong, tambah mas, pahalanya gede loh ternyata. Ibu-ibu yang udah terlanjur lakukan vasektomi ya, sudah nyesal kalau mereka tahu pahala keutamaan hamil, keutamaan melahirkan, keutamaan menyusukan. Dan itu tidak bisa bapak dapatkan bu. Kalau sempat ibu meninggal di antara keadaan hamil, melahirkan atau menyusukan, ibu syahid, ibu syahid, ibu syahid. Taib kaum muslimin, ini peluang kita. Ini peluang kita bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan. Bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan menghebohkan apa yang akan terjadi. Bapak ibu, istri saya yang pertama itu dari Aceh. Masya Allah, sama. Beliau dari Aceh dan dia adalah wanita yang terbaik sejak dari SD. Baik pendidikannya, baik kualitas akhlaknya, dan termasuk bentuk orangnya. Sehingga tidak ada laki-laki yang bertemu dengannya melainkan mengimpikan kalau ini jadi istriku. Prima dona, solehah, agamanya kuat, ustazah. Sampai-sampai saya sendiri minder pak, bisa nggak ya
Lalu saya minta pada Allah, ya Rabb. Nah begitu strategi saya Pak. Perlu apa-apa jangan ke orangnya berharap, kepada pemilik orang. Ya Allah, ya Rabb. Sampai di Arafah saya sebut namanya Pak, sampai begitunya. Sampai di Arafah saya sebut, ya Rabb izinkan hamba suatu hari bisa membawa si Fulanah binti Fulan menjadi istri hamba dan kami haji di sini ya Allah. Di Multazam saya doa lagi, minta lagi. Padahal dia rebutan Pak, memang rebutan. Laki-laki soleh, cerdas-cerdas, pintar-pintar, kaya-kaya ngantri Pak untuk mendapatkannya. Ya Pak ya, saya minta. Tapi di waktu yang sama saya alergi dan anti pacaran. Kalau saya jalan itu Pak kayak kereta api, nggak ada stopnya. Pandang mata begini, saya selalu bawa tongkat saya dari payung. Kan Padang Panjang itu terkenal kota hujan kan. Saya jalan tuh kemana tujuan saya tujuan ke situ saja. Saya jaga masa muda saya Pak. Saya betul-betul terinspirasi oleh kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, sehingga saya menjaga betul kesucian saya sebagai seorang lelaki yang berusia remaja. Orang udah asik pacaran di mana-mana, saya anti pacaran. Doa saya di usia kelas 1 SMP, doa saya, ya Allah, jadikanlah pacar hambanya istri hamba nanti ya Allah. Begitu loh Pak. Setiap ada tawaran, Zul, si Anu suka tuh sama kamu, Zul ada surat. Sekali lagi saya lihat orangnya memang cantik, kemudian saya doa, ya Allah itu istri saya nggak nanti itu. Kalau iya ya Allah simpan dia dulu sementara untuk saya, nanti setelah dia matang, saya udah matang, nikahkan kami. Jika tidak ya Allah lupakan dia dari kehidupan hamba dan berikanlah untuknya suami yang lebih baik dari hamba nanti. Padahal saya kelas 1 SMP loh baru itu. Udah kayak gitu bahasa saya dengan Rabbul Alamin. Saya nggak mau pacar-pacaran Pak, alhamdulillah. Nah ternyata akhirnya jadi Pak. Setelah nikah bener taribat yadak, berdebulah tanganmu, beruntung Pak. Nyenengin hati siang malam, dilihat menyenangkan hati, ngomong lembut bahasanya, agamanya menjaganya, membuat kita adem, ayem, tentrem ya. Terus ketika kita mulai masuk ke bab poligami itu, saya caranya asik Pak, bawa buku tentang poligami, Barat bicara poligami, letak di rumah. Saya tahu istri saya ini suka baca, ternyata buku itu sudah ada tanda-tanda bekas dibaca. Istri saya yang baca nih. Baca, satu cara Pak. Cara yang kedua, saya sebutkan keprihatinan para akhwat-akhwat yang belum bersuami. Sementara laki-laki soleh terbatas. Saya ajak dia merenung dan berpikir. Saya ajak dia berpikir sosial, bagaimana dia bisa menyelamatkan akhwat seperti itu. Mulai dia hidup cara berpikirnya. Walaupun sesekali ketika bicara itu air matanya netes, dia tahu arah suaminya nih kemana. Dia orang pintar Pak, dia tahu arah suaminya ini kemana. Udah mau kan katanya. Kalau orang Minang itu kan panggil suami kan udah mau kan katanya kan. Terus 6 tahun Pak lamanya kita membicarakan masalah ini. Lihat ibadahnya sudah dijamin, lihat akhlaknya jangan ragu, lihat orangnya sudahlah tenang saya. Jadi saya mempersiapkan untuk poligami itu 6 tahun Pak dengan wanita yang seperti itu. Tahun ke-6 tekad kami cari istri yang lebih matang dari dia, syukur-syukur bisa menjadi ustazahnya umat. Usia 40-an tahun, ketemu dengan Ustadz Arifin. Ustadz katakan, mau tidak menikahi seorang mu'allaf, wanita mu'allaf, masih muda. Beliau sebutkan penderitaan akhwat mu'allaf ini. Ya, saya katakan, insya Allah saya musyawarah dengan istri saya. Saya katakan, Dek, kita rencana umur 40-an tahun ke atas kan, yang ini begini keadaannya, gimana, kita selamatkan nggak? Ditawarkan oleh Ustaz Arifin. Istri saya istikharah, minta pendapat dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Kemudian dia berkata, kalau niatnya memang untuk menyelamatkan akhwat muslimah ini dan dia bisa dibina untuk agama Allah, saya siap. Dan ini nggak banyak Pak orang yang bisa seperti ini. Kemudian akhirnya saya katakan siap. Ditentukanlah hari akad nikah terjadi. Selesai akad nikah, istri saya nelfon, ngobrol, mana adik Fatimah itu dah. Saya kasih HP sama istri saya yang baru, Fatimah. Nelfon, Adinda, selamat ya, sekarang kita jadi kakak adik. Subhanallah. Adindang, ya, selamat. Kemudian telah terjadi yang pertama. Yang ketiga, dia langsung yang pilihkan. Dia langsung yang pilihkan. Setiap saya pergi
dakwah ke luar kota, seorang akhwat salehah muda, dan ini juga rezeki dari langit memang. Tidak ada laki-laki yang melihatnya yang tidak mengatakan ini pantas menjadi istriku, ini layak untuk diperebutkan. Akhwat ini datang belajar bahasa Arab ke istri saya, belajar agama, dia akrab sama anak-anak, dia suka membantu di rumah dan rajin mengejar ilmu. Tanda-tanda kebaikan adalah dia rakus dengan ilmu. Lama kelamaan istri saya bisikin ke saya, dah kalau ini jadi calon bibit kita ke depan, mantap. Mau nambah nggak? Mau nambah nggak? Nanti Dinda yang maju ke depan. Maksudnya yang ngelamarkan dia ke emaknya, ke bapaknya, langsung saya. Yang ngadapin hakim langsung saya, katanya. Masya Allah, betul-betul dibuktikannya semua, Pak. Dibuktikannya semua. Dia yang bertemu sama ibunda calon mertua baru ini. Dia yang menghadapi, dan dia menghadapi hakim. Selesai akad nikah terjadi, dia yang dandani, dia yang mendandani, dia yang menyediakan tempat. Subhanallah, Pak. Susah nggak jadi wanita macam ini? Susah. Bukan susah, Pak, tapi susah. Gimana cerita Allah kasih yang kayak gini? Konsepnya syukuri yang ada. Kalau bapak belum mensyukuri istri yang ada, bapak tidak akan ditambah oleh Allah. Kalau maksa, Allah tidak akan membantu bapak. Yang ada aja belum terpelihara oleh kita baik-baik, belum tersenangi hatinya, belum terayomi agamanya, belum terdidik dengan baik, gimana minta tambah? La in syakartum, silahkan lanjut. La azidannakum. Kalau kamu bersyukur, syukuri dulu yang itu, Pak. Benar-benar bersyukur. Tiap melihat istri kita, alhamdulillah ya Rabb, Engkau beri hamba istri sebaik ini, semulia ini, ya Allah, cocok untuk hamba. Ya Allah, bersyukur. Asli loh, Pak, dari hati, bukan dengan ngarang lidah, karena Allah Maha tahu isi hati kita. Kalau sudah seperti itu muncul, Pak, rasa bahagia, rasa senang Allah menikahkan kita dengannya. Betul-betul kita jaga dia dengan baik, kita rawat dia dengan baik, kita cintai dia dengan sepenuh hati. Yakinlah, Pak, Allah yang atur untuk penambahan. Allah yang atur untuk penambahan. Jangan dari diri kita mau nambah. Maaf ya, maaf Bapak, kalau dari diri Bapak mau nambah, maaf, itu dari nafsu. Walaupun itu halal, tapi Allah tak tolong, Pak. Biar Allah yang atur. Nanti Allah yang jinakkan hati istri kita. Nanti Allah yang akan bolak-balikkan hati istri kita. Istri saya, Pak, membela saya di hadapan hakim. Bapak tahu nggak bahasanya seperti apa? Ketika hakim ini kan dia minta istri saya buka cadar. Buka cadar. Bisa jadi kamu dalam keadaan tertekan bicara. Istri saya buka cadar. Terkejut hakim itu. Hakim ini perempuan. Kamu cantik. Kamu bisa melahirkan, kamu masih muda. Kenapa kamu relakan suamimu menikah dan dengan orang yang lebih muda dari kamu? Jawaban istri saya apa? Saya sudah berbahagia hidup bersama suami saya sekian tahun. Saya lihat dia adalah seorang lelaki. Saya lihat adalah seorang imam yang soleh. Dan saya tidak ingin kebahagiaan itu hanya saya yang merasakan. Subhanallah. Ini jawaban asli, Pak. Netes air mata dengar. Saya tidak ingin orang macam suami saya ini punya bibit hanya dari saya. Saya ingin orang macam suami saya bibitnya banyak dari orang lain, katanya. Makanya saya pilihkan untuk suami kayak saya orang yang seperti ini. Dan saya percaya dengan dia, dengan wanita ini. Begitu jawabannya. Hakim itu bengong, Pak. Apa katanya? Seumur hidup saya belum pernah nemukan kasus macam ini. Akhirnya keluar buku nikah, Pak. Keluar buku nikah resmi. Ya, Pak, ya. Gimana itu bisa terjadi? Syukuri dulu yang satu ini. Syukuri dulu yang satu ini. Tapi yang muncul di kita itu apa? Enggak syukur. Pas istri lagi tidur, pas ngeliat, ya Allah, wajahmu dulu kelihatan cantik, sekarang kok kayak bemo cari restoran. Apalagi udah melahirkan, punya anak 2-3, onderdil pada mulai berjatuhan. Mulai batuk-batuan, bengek suara. Aduh, kita tidak syukur yang pertama. Jangan mimpi Allah akan berikan yang kedua. Kalau kita paksakan, itu dari diri kita dan Allah tidak akan tolong rumah tangga kita. Tapi kalau dari Allah datangnya dengan catatan, bahagiakan dulu yang pertama. Lihatlah, istri ini akan dilunakkan oleh Allah. Istri ini akan dibuat oleh Allah kuat, insyaallah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma irhamna bil Quran wa sadaqallahul azim. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.